Pendekatan sistem. Jadi pendekatan sistem ini rangkaian pertimbangan dalam perencanaan sebuah aplikasi. Dimana di sini itu rangkaiannya yang pertama adalah aplikasi, yang kedua mempertimbangkan beberapa alternatif, dan yang ketiga itu memiliki satu pertimbangan. Jadi pendekatan sistem adalah sebuah langkah perencanaan usaha yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami, solusi-solusi alternatif telah dipertimbangkan, dan solusi yang dipilih ini berhasil. Nah, sedangkan untuk urutan langkah-langkahnya ini ada 3 upaya. Yang pertama, upaya persiapan. Di sini itu melihat perusahaan sebagai suatu sistem, kemudian yang kedua mengenal sistem lingkungan, dan yang ketiga mengidentifikasi subsistem perusahaan. Selanjutnya upaya yang kedua yaitu upaya definisi. Di sini itu melanjutkan dari sistem ke subsistem. Kemudian yang kedua menganalisis bagian-bagian sistem dalam urutan tertentu. Kemudian upaya yang ketiga yaitu ada upaya solusi. Di sini yang pertama ada mengidentifikasi solusi-solusi alternatif, kemudian mengevaluasi solusi-solusi alternatif, dan yang ketiga memilih solusi terbaik. Nah, yang keempat mengimplementasikan solusi, dan yang terakhir yaitu menindaklanjuti untuk memastikan bahwa solusi tersebut itu efektif. Selanjutnya, siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC. Itu ada SDLC tradisional, di mana tahapan-tahapannya yaitu satu ada perencanaan, analisis, kemudian desain, implementasi, dan yang terakhir adalah pengembangan. Jadi SDLC ini seringkali disebut sebagai pendekatan Eggstone atau waterfall approach yang memiliki aliran satu arah, yaitu menuju ke penyelesaian problem. Selanjutnya yang kedua ada prototyping. Di sini prototype adalah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Jadi proses pembuatan prototype ini disebut sebagai prototyping. Kemudian jenis-jenisnya itu ada 2. Yang pertama ada prototype evolusioner, dan yang kedua itu ada prototype persyaratan. Jadi daya tarik prototyping ini yang pertama yaitu membaiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna. Kemudian yang kedua ada pengguna dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik. Yang ketiga pengguna memainkan peran yang lebih aktif. Yang keempat menghemat waktu, dan yang terakhir itu implementasinya itu lebih mudah. Sedangkan kesulitan atau kekurangan dari prototyping ini terburu-buru dapat menyebabkan usaha cepat dan kotor. Kemudian yang kedua ada terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi sistem produksi, dan yang terakhir yaitu prototip evolusioner tidak terlalu efisien. Kemudian ada pengembangan aplikasi cepat, jadi atau ini biasa disebut dengan RID. Jadi di sini RID itu sama dengan prototyping, namun dengan lingkup yang lebih luas. Jadi RID adalah kumpulan strategi, metodologi, dan alat terintegrasi yang terdapat di dalam suatu kerangka kerja yang disebut rekayasa informasi. Sedangkan rekayasa informasi itu sendiri merupakan nama yang diberikan Martin pada keseluruhan pendekatan pengembangan sistemnya. Jadi di sini itu sebagai aktivitas perusahaan yang menyeluruh. Sedangkan unsur-unsur penting yang ada di dalam RID ini yang pertama ada manajemen, yang kedua ada orang, dan yang ketiga itu alat-alat. Selanjutnya ada pengembangan berfase. Jadi di sini adalah kombinasi dari SDLC tradisional, prototyping, dan RID. Sedangkan tahap-tahap pengembangannya itu ada 6. Yang pertama ada investigasi awal, kemudian yang kedua ada analisis, yang ketiga ada desain, yang keempat ada konstruksi awal, yang kelima ada konstruksi akhir, dan yang terakhir adalah menguji dan pemasangan sistem. Selanjutnya yaitu desain ulang proses bisnis. Jadi di sini proses pengerjaan ulang sistem itu disebut dengan rekayasa ulang. Sedangkan desain ulang proses bisnis ini tuh mempengaruhi perusahaan dalam 2 hal, yaitu yang pertama untuk mendesain ulang sistem-sistem informasi yang hidupnya tidak dapat dipertahankan lagi. Kemudian yang kedua yaitu memberi
memberikan efek gelombang, yang mana gelombang itu akan menyebabkan terjadinya perencanaan ulang sistem informasi. Kemudian ada inisiasi strategis proyek-proyek BPR. Jadi BPR itu memiliki potensi pengaruh dramatis pada perusahaan, dan operasinya ini dicetuskan oleh manajemen strategis. Karena adanya operasi tersebut kemudian menciptakan dua teknik, yaitu teknik rekayasa terbalik dan juga rekayasa ulang. Sedangkan rekayasa terbalik itu merupakan proses menganalisis sistem yang sudah ada untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang saling keterhubungan di antara unsur-unsur tersebut, sekaligus membuat dokumentasi yang lebih tinggi. Sedangkan untuk rekayasa ulang sendiri merupakan perencanaan ulang sebuah sistem yang seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya. Kemudian ada pemilihan komponen BPR. Jadi di sini itu komponen dapat diterapkan secara terpisah maupun digabung. Jadi kombinasi yang tepat akan tergantung pada kondisi sistem, dilihat dari segi fungsionalitas dan juga sifat teknis. Yang pertama ada mutu fungsionalitas adalah ukuran dari apa yang dikerjakan oleh sistem. Sedangkan mutu teknis adalah ukuran dari seberapa baik sistem tersebut dilaksanakan. Kemudian menempatkan SDLC tradisional, prototyping, dan RID, pengembangan berfase, dan BRP dalam perspektif. Alat-alat pengembangan sistem. Pengembangan sistem adalah metodologi atau cara-cara yang direkomendasikan dalam memecahkan masalah-masalah sistem. Jadi pendekatan ini itu dipicu oleh data dan dipicu oleh proses. Munculnya sistem manajemen basis data menarik perhatian pentingnya desain data. Permodelan proses. Jadi permodelan proses ini pertama kali dilakukan dengan menggunakan diagram alur. Diagram alur ini mengilustrasikan aliran data melalui sistem dan juga program. Kemudian yaitu ada diagram arus data. Jadi diagram arus data ini tuh penyajian grafis dari sebuah sistem yang mempergunakan 4 bentuk simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling terhubung. Terminal simbolnya itu yang pertama ada unsur-unsur lingkungan, yang kedua proses, yang ketiga arus data, dan yang terakhir adalah penyimpanan data. Kemudian jenis-jenis dari diagram arus data ini ada diagram arus data bertingkat, diagram konteks, dan juga diagram nomor. Kasus penggunaan. Jadi kasus penggunaan adalah uraian naratif dalam bentuk kerangka dari dialog yang terdiri antara sistem primer dan juga sistem sekunder. Jadi terdapat dua format kasus penggunaan, yaitu bentuk naratif kontinu dan juga bentuk pingpong. Jadi diagram arus data dan kasus penggunaan ini dibuat selama bertahap investasi awal dan analisis dari metodologi pengembangan yang berfase. Selanjutnya yaitu manajemen proyek. Manajemen proyek itu ketika sistem memiliki nilai strategis atau pengaruhnya meliputi keseluruhan organisasi, direktur utama atau komite eksekutif perusahaan dapat memutuskan untuk mengawasi sendiri proyek pengembangan tersebut. Sedangkan ketika tujuan dari dibentuknya sebuah komite adalah untuk memberikan panduan, arahan, dan juga kendali secara terus-menerus, maka itu bisa disebut dengan steering committee atau komite pengarahan. Jadi di sini itu komite pengarahan dalam SIM itu tugasnya yang pertama ada menciptakan kebijakan, yang kedua melakukan pengendalian fiskal, dan yang terakhir adalah menyelesaikan perselisihan. Sedangkan kepemimpinan proyek itu tim proyek meliputi semua orang yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan sistem informasi tersebut. Kemudian mekanisme manajemen proyek. Jadi di sini ini dasar dari manajemen proyek adalah rencana proyek yang dibuat selama tahap investigasi awal. Kemudian ada dukungan web bagi manajemen proyek. Di sini itu membantu perusahaan untuk meningkatkan pengetahuan manajemen proyek kepada para karyawannya. Selanjutnya ada mengestimasi biaya proyek. Yang pertama ada input penginvestasian biaya, kemudian yang kedua ada alat dan teknik estimasi biaya, dan kemudian yang ketiga adalah output pengestimasian biaya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.